Ayat hari ini adalah Mazmur 22, ayat 1-19. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat, dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut, kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Amin. Mazmur pasal 22 yang kita baca bersama hari ini adalah Mazmur yang dimulai dengan seruan paling memilukan di seluruh kitab Mazmur. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan yang memilukan ini adalah bagian yang kita kenal, baik melalui peristiwa salib Yesus. Ini karena seruan yang diteriakkan langsung oleh Yesus di atas kayu salib merupakan firman dari Mazmur pasal 22 ayat 1. Di atas kayu salib, sambil terengah-engah, dalam penderitaan yang hebat dan kesadaran yang memudar, Yesus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berdoa dengan firman Mazmur ini. Alasan Yesus mengingat Mazmur pasal 22 di kayu salib adalah karena sang pemazmur sendiri terlempar ke dalam realitas penderitaan yang sangat parah, serupa dengan penderitaan ekstrem di kayu salib. Ia terdesak ke dalam penderitaan rohani yang disebut keheningan Allah, yang melampaui penderitaan jasmani dan cercaan dunia. Seolah-olah Allah jauh darinya, meskipun ia mengakui Allah adalah Allahnya. Ia terlempar ke dalam realitas keheningan Allah yang mendalam, di mana ia merasa seolah-olah Allah tidak melihat penderitaannya. Gambaran doa yang meronta-ronta dalam realitas Allah yang tidak menjawab, meskipun ia berseru siang dan malam adalah gambaran pendoa dalam Mazmur pasal 22. Pemazmur menggambarkan penderitaannya dengan sangat mendalam. Secara khusus, ia mendefinisikan identitasnya yang hina melalui cemoohan yang diterimanya dari orang-orang di sekitarnya. Jika salib menampung semua kesengsaraan dan penderitaan manusia, maka realitas penderitaan dalam Mazmur 22 yang diingat Yesus di kayu salib itu mungkin merupakan rangkuman dari semua penderitaan yang kita alami saat hidup di dunia ini. Dengan demikian, saat kita merenungkan Mazmur pasal 22, kita dapat mengetahui bagaimana kita harus berseru kepada Allah di tengah realitas penderitaan kita, di tengah kenyataan di mana Allah terasa jauh. Sejauh mana seruan kita diizinkan? Kita dapat mengetahui hal-hal seperti ini. Mari kita lihat nas ini lebih lanjut. Pertama, mari kita baca ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ini adalah ayat yang tidak membuat kita ingin berkata amin, bukan? Pemazmur meratap. Aku ini ulat dan bukan orang. Ia mengakui betapa hinanya keadaannya, menganggap dirinya sebagai ulat. Ini adalah metafora untuk citra diri yang hancur dan direndahkan, yang kehilangan nilai sebagai manusia. Melihat keadaannya, orang-orang di sekitarnya mencemooh serta mengejeknya. Mereka menyindirnya karena ia bersandar pada Tuhan di tengah penderitaannya. Apa yang dikatakan dalam ayat 9? Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Bukankah kau percayai akan menyelamatkanmu? Bukankah Allah yang kau percayai akan memulihkanmu? Coba saja lihat, begitulah mereka mengejeknya.
Kemudian muncul gambaran kehancuran total akibat penderitaan jasmani dan rohani. Jika Anda melihat isi dari ayat 15 dan seterusnya, ada berbagai perumpamaan yang muncul. Seperti air aku tercurah, semua tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh. Kekuatanku kering seperti beling, dan lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Penderitaan fisik yang ekstrem digambarkan dengan jelas. Bagaimana musuh-musuh digambarkan? Banyak lembu jantan, singa, anjing, dan gerombolan penjahat. Mereka digambarkan seperti sekawanan binatang buas. Dan akhirnya, pemazmur mengakui bahwa dirinya diletakkan di dalam debu maut. Ini seperti mengatakan, sekarang aku akan mati. Sekarang aku harus mati. Melihat keadaanku yang hina serta orang-orang dan situasi di sekitarku yang mengejek, aku tidak sanggup hidup lagi. Inilah realitas memilukan yang dihadapi oleh pemazmur. Dalam seruan ini, penderitaan Yesus di kayu salib dan semua penderitaan kita tampaknya terangkum. Namun, ada sebuah tali yang sangat penting, yang tidak dilepaskan oleh pemazmur yang terbaring dalam debu maut, yaitu hubungan perjanjian yang istimewa dengan Allah. Meskipun orang-orang mengejeknya dengan berkata, "Di mana Allahmu?" Dan meskipun hal itu menimbulkan keraguan serta kekecewaan terhadap Allah yang tidak menjawab dan seolah tidak bertindak atas seruannya yang memilukan, pemazmur mengingat hubungan perjanjiannya dengan Allah dan mengakui seperti ini. Ini adalah ayat 10 dan 11 dari nas kita hari ini. Mari kita baca firman Tuhan. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Amin. Di tengah penderitaan yang ekstrem, pemazmur mengakui bahwa sumber keberadaannya, kelahirannya di dunia ini, berasal dari Allah. Ia mengakui Allah Sang Pencipta dan menegaskan identitasnya sendiri dengan mengatakan, "Aku adalah milik Tuhan yang berasal dari Allah." Meskipun ia mengakui situasinya yang hina dengan mengatakan seperti ulat, ia berdoa, namun adalah makhluk yang berasal dari Allah. Aku adalah milik Allah. Ada seorang bernama saudari Cheon Jong-eun yang belum lama ini meninggal dunia. Di masa mudanya, saat mengejar mimpinya, ia menemukan kehampaan hidup, lalu memasuki dunia kerja untuk mencari nafkah. Hingga kemudian mengalami sakit fisik yang parah. Ia didiagnosis menderita kanker payudara stadium akhir dan menjalani kemoterapi. Dengan perasaan putus asa, ia pergi ke gereja, dan di sanalah ia bertemu dengan Tuhan. Setelah itu, secara ajaib, kondisinya membaik, dan ia berkeliling untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan, sambil menerima lebih dari 80 kali kemoterapi. Namun sayang, penyakitnya kambuh lagi setelah 1,5 tahun, dan ia meninggal dunia belum lama ini. Di antara buku-buku yang ia tulis, ada sebuah buku berjudul Aku Milik Tuhan. Saudari itu, yang berkeliling memberikan kesaksian setelah menerbitkan buku ini, melakukan sebuah wawancara sebelum meninggal dunia akibat penyakitnya yang kambuh. Melalui penderitaan kanker, saya jadi lebih mengenal Tuhan. Karena itu, kanker adalah hadiah dari Tuhan untuk saya. Dan kematian adalah pengharapan saya menuju surga, katanya. Bahkan di tengah realitas penderitaan, kesakitan, dan kepedihan yang ekstrem, saudari Cheon Jong-eun tidak melepaskan pengakuan ini. Aku milik Tuhan. Karena itu, penderitaan yang ekstrem itu justru menjadi hadiah dari Allah dan menjadi pengharapan yang luar biasa menuju surga. Saya pikir pengakuannya sangat selaras dengan pengakuan pemazmur yang menderita dalam Mazmur pasal 22. Meskipun penderitaannya begitu hebat hingga seolah-olah akan mati. Meskipun itu adalah realitas yang menyakitkan, pemazmur bertahan dengan berpegang pada secercah harapan dan iman, sambil mengingat hubungannya dengan Allah, bahwa aku adalah milik Tuhan. Pemazmur juga mengingat keselamatan yang Allah kerjakan dalam hubungan istimewa ini, seperti yang tertulis dalam ayat 5 dan 6. Keselamatan luar biasa yang dilakukannya bagi nenek moyang. Ia berharap bahwa Allah yang setia itu juga akan berkarya baginya hari ini. Meskipun doa pemazmur dipenuhi dengan keluhan dan sungut-sungut, ketakutan dan keputusasaan, ia percaya pada kasih Allah yang setia dalam hubungan perjanjian. Oleh karena itu, ia rindu untuk mendekat kepada Allah. Dalam ayat 12, untuk mendekati kasih itu, ia berseru kepada Tuhan, "Janganlah jauh daripadaku." Ketika kita duduk di tempat doa di tengah penderitaan hidup, doa kita tidak selalu keluar dalam untaian kata yang indah. Seringkali hanya air mata yang mengalir deras. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ratapan seperti ini pasti akan keluar. Tetapi tidak apa-apa. Hal itu wajar. Hanya saja, kita tidak boleh pernah melepaskan hubungan perjanjian,
yang Allah buat dengan kita, dan keselamatan darinya. Perjuangan kita untuk datang dan duduk di tempat doa justru adalah upaya untuk berpegang pada hal ini. Kita tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Allah lah yang menyelesaikannya. Mendekatkan diri kepada Allah, itulah tujuan kita duduk di tempat doa dan berseru kepadanya seperti pemazmur. Jeritan dan ratapan menjadi bahasa doa yang kudus untuk mendekat kepada Allah. Meskipun bukan bagian dari nas utama kita hari ini, jika Anda melihat Mazmur pasal 22 ayat 22, kita dapat mengetahui apa yang Allah lakukan kepada pendoa yang datang kepadanya seperti itu. Saya ingin kita membaca ayat 22 dan 24. Mazmur pasal 22 ayat 22 dan 25. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Mari kita baca juga ayat 32. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Amin. Apakah Anda memahami arti dari setiap ayat ini? Allah telah mendengar, telah menyelamatkan, dan tindakannya itu akan menjadi sebuah kesaksian sejarah yang luar biasa untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Pemazmur membuka mulutnya untuk berdoa dengan jeritan dan ratapan, tetapi pada akhirnya ia menutup doanya dengan pujian dan pengakuan iman kepada Allah yang menjawab doa. Saudara-saudari yang terkasih, ada kalanya pengalaman hidup dan iman kita tampak tidak selaras, dan kita menghadapi saat-saat pertentangan dan konflik. Pada saat itu, kita harus datang kepada Allah dengan ratapan dan jeritan tanpa ragu-ragu. Ketika kita berdiri di hadapan Allah seperti itu, Allah akan memulihkan iman untuk memuji dan hati untuk bersaksi di dalam diri kita. Jika Anda melihat pada bagian judul Mazmur ini, Anda akan menemukan sebuah frasa asing. Ayelet Hashachar. Frasa Ayelet Hashachar ini berarti rusa betina fajar. Dalam Alkitab Kabar Baik, BS, frasa ini diterjemahkan lebih spesifik sebagai rusa betina waktu fajar mulai menyingsing. Anda pasti tahu arti kata fajar. Ini merujuk pada waktu tepat sebelum cahaya mulai terbit setelah malam yang paling gelap berakhir. Dalam Alkitab, rusa betina seringkali menjadi metafora untuk menggambarkan kemurnian, keanggunan, dan keindahan, namun juga kerapuhan. Oleh karena itu, judul Ayelet Hashachar ini menggambarkan sosok pendoa yang datang kepada Allah di penghujung penderitaannya. Anda tahu betul firman Mazmur pasal 42, bukan? Dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Amin. Demikian pula, Mazmur pasal 22 adalah firman yang harus dibaca, direnungkan dan didoakan oleh setiap pendoa yang berada di puncak penderitaannya. Namun sebentar lagi matahari akan terbit, dan pemulihan serta keselamatan akan bersinar terang. Inilah pesan pengharapan dalam nas kita hari ini. Itulah mengapa Yesus menyerukan Mazmur ini di kayu salib. Penderitaan ekstrem kematian di kayu salib, adakah penderitaan yang lebih besar dari itu? Namun, penderitaan itu bukanlah akhir. Karena ia tahu bahwa penderitaan ini akan berujung pada keselamatan dari Allah yang akan segera bersinar. Maka ia menyerukan firman ini. Saya berharap kita juga mengingat doa ini dalam realitas penderitaan kita hari ini. Ketika penderitaan kita dicerminkan dalam penderitaan Kristus, saya percaya kita akan mengalami kasih salib yang luar biasa dan tidak berubah, yang tersembunyi di dalam Allah yang tampak diam. Hari ini, saat kita berdoa, mari kita menjadi rusa betina fajar seperti yang digambarkan dalam Mazmur ini dan datang ke hadapan Allah dengan hati yang selaras dengan doa Yesus di kayu salib. Kiranya karya keselamatannya yang luar biasa itu kita alami secara penuh. Tuhan memberkati.